Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarvina Nela Kalista Putri Irawan dengan teman saya Nur Rahmayati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai infrastruktur perpustakaan digital. Baik, selanjutnya ada tabel of content. Di sini kami akan menjelaskan 10 poin penting. Yang pertama ada arsitektur perpustakaan digital, yang kedua ada komponen perpustakaan digital, yang ketiga ada perangkat keras dan jaringan, yang keempat ada perangkat lunak, yang kelima ada aplikasi perpustakaan digital, yang keenam ada kriteria pemilihan aplikasi perpustakaan digital, yang ketujuh ada aplikasi open source perpustakaan digital, yang kedelapan ada tingkatan akses, yang kesembilan ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada simulasi implementasi kasus. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Nur Rahmayati. Saya persilahkan. Pertama itu kita bahas arsitektur perpustakaan digital. Arsitektur perpustakaan digital itu untuk menggunakan terdiri dari 3 komputer, yaitu administrator, sumber informasi, user manager, dan akademis serta umum yang terdiri dari mahasiswa, karyawan, dosen, masyarakat, dan lain-lain. Terus keren adalah sistem komputer yang mampu mengakses layanan jarak jauh ke komputer lain melalui jaringan komputer yang terhubung oleh internet atau menggunakan web browser seperti Mozilla, Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Middleware adalah perangkat lunak yang menghubungkan komponen perangkat lunak atau aplikasi perusahaan. Terus yang server adalah sebuah komputer yang menyediakan data komputer lainnya. Server dapat melayani data ke sistem jaringan area lokal atau LAN. Terus web area network atau WAN melalui internet. Ini gambar berikut adalah kerangka perpustakaan digital khususnya. Seperti ini ada OPAC, file, server, dan lain-lain. Jadi komponen perpustakaan digital itu ada 4 bagian. Yang pertama perangkat keras. Perangkat keras itu juga sama ada bagiannya. Yang pertama web server. Web server itu adalah perangkat lunak server atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak ini. Terus yang kedua database server. Database server itu atau pangkalan data adalah kumpulan data yang terorganisir. Terus yang ketiga itu FTP server adalah solusi yang digunakan untuk memfasilitasi transfer atau kiriman file di internet. Terus yang kelima itu printer server adalah sebuah komputer yang juga bisa berupa perangkat. Terus yang broadcast server itu adalah sebuah perantara yang bertindak sebagai perantara permintaan dari kalian sumber daya dari server lainnya. Terus yang perangkat lunak itu yang bersifat open resource atau bebas terbuka gratis. Untuk menggunakan Microsoft terdapat perangkat lunak untuk web server yaitu IIS atau Internet Informasi Server sumber daya manusia itu ada 5 bagian. Yang pertama database administrator, yang kedua network administrator, yang ketiga sistem administrator, yang keempat webmaster, yang kelima web designer, yang keempat itu bagian yang keempat jaringan dan kerjasama. Itu seperti internet, www, jaringan internet, dan perangkat pendukungnya. Terus yang ketiga itu perangkat keras dan jaringan. Perangkat keras dan jaringan itu sebuah server, satu untuk kegiatan operasional rutin atau sebagai pick up. Server harus memiliki konfigurasi tertinggi dan terbaru prosesor tertinggi. Sebuah pemindai scanner, kecepatan tinggi untuk software untuk mendigitalisasi dokumen tercetak. Terus yang MPEG Care untuk mengkonversi video ke dalam bentuk digital, yaitu keren yang melengkapi CD-ROM mampu menampili full video secara mulus atau full video harus menjalankan
pada kecepatan 30 frame per detik. Terus jaringan perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu merupakan perpustakaan berdasarkan konsep networking dibangun dengan memanfaatkan dua jaringan, yaitu local area network atau LAN dan wide area network atau WAN. Software pengelolaan PDF untuk mengkonversi dokumen atau menggambarkan ke format PDF. Portable dokumen format atau PDF adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe System INC. Perangkat lunak lainnya itu seperti pengelolaan gambar dan video, layanan, ghosting, dan sebagainya. Terus yang kelima itu aplikasi perpustakaan digital. Aplikasi perpustakaan digital itu ada 4 bagian. Yang pertama, aplikasi Empiris merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Southern di bawah lisensi GPL. Terus yang kedua itu aplikasi Empiris merupakan aplikasi perpustakaan digital gratis dan berkode terbuka, di mana semua orang dapat bebas menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang ketiga itu aplikasi Empiris menyediakan pengelolaan dokumen yang memungkinkan pengembangan perpustakaan digital dengan akses terbuka berdasarkan protokol keterbukaan kearsipan untuk penarikan metadata. Terus yang keempat itu Empiris juga dapat digunakan oleh berbagai perpustakaan, dari perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khususnya. Terus selanjutnya dibaca oleh teman saya, Kalista. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi poin ke-6, yaitu kriteria pemilihan aplikasi perpustakaan digital. Perlu kita ketahui bahwa terdapat 10 poin penting yang harus kita perhatikan dalam memilih aplikasi perpustakaan digital. Yang pertama adalah siapakah pengembangnya. Dalam hal ini kita perlu mengetahui bahwa aplikasi tersebut dibuat oleh siapa, apakah sebuah lembaga, ataukah perusahaan ternama, atau bahkan hanya individu biasa. Nah, yang paling baik dalam hal ini adalah kita memilih software yang dikembangkan oleh lembaga atau perusahaan yang sudah memiliki reputasi baik. Usahakan kita tidak membeli software dari seorang individu karena kita tidak mengetahui kelemahan dan problematika apa yang akan kita hadapi ke depannya. Pada poin yang kedua adalah seberapa sering software tersebut direvisi. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihat sejak launching pertama kali aplikasi tersebut. Sudah berapa kalikah aplikasi tersebut direvisi? Nah, semakin banyak revisi, maka akan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut mempunyai niat dan mengupgrade menjadikan aplikasi tersebut lebih baik dari sebelumnya. Nah, pada poin yang ketiga adalah berapa banyak parameter yang tersedia untuk setiap modul. Semakin banyak parameter yang dimiliki, akan semakin fleksibel dan mudah untuk disesuaikan dengan kepentingan keperpustakaan kita. Pada poin yang keempat, apakah software mempunyai fasilitas import dan ekspor data bibliografi yang sesuai? Nah, pada yang ini, format lain seperti Mark format dan Dublin Core dapat dijadikan sebagai pertimbangan kita dalam memilih aplikasi tersebut. Pada poin yang kelima adalah apakah memberikan pelatihan setelah instalasi dan apakah ada buku petunjuk. Yang keenam, apakah software tersebut dapat berjalan di sistem operasi yang utama seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Poin yang ketujuh adalah apakah dapat diakses melalui website. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak orang ini tidak sulit mengakses website. Jadi menunjukkan bahwa aplikasi tersebut mudah untuk diakses seluruh orang. Yang kedelapan, apakah juga ada interface-nya dengan email? Nah, dalam hal ini user interface itu berperan sebagai penghubung yang memudahkan penggunanya agar dapat menjalankan suatu program aplikasi maupun mengunjungi website tersebut. Pada poin yang ke-9 adalah berapa banyak yang telah menggunakan software tersebut. Nah, semakin banyak pengguna dari software tersebut menunjukkan bahwa aplikasi tersebut
telah bekerja dengan baik dan efisien. Nah, pada poin yang terakhir adalah apakah OPAK-nya menawarkan perbedaan password untuk masing pustakawan dan pengguna. Hal ini juga penting ya kawan, karena jika tidak dilakukan seperti ini, masa apakah pengguna dapat mengakses yang dari pustakawan? Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya keamanan. Jadi keamanan juga salah satu faktor penting dari pemilihan aplikasi digital tersebut. Selanjutnya adalah materi yang ketujuh, yaitu aplikasi open source perpustakaan digital. Seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan sistem open source pada perpustakaan Indonesia telah berkembang sangat-sangat baik. Dibuktikan dengan adanya beberapa pilihan sistem yang dapat digunakan oleh para pustakawan dalam mengelola perpustakaannya dan dapat ikut serta berkontribusi mengembangkan sistem tersebut. Nah, setelah ini ada beberapa aplikasi perpustakaan digital, yaitu aplikasi perpustakaan digital yang pertama adalah SLIMS. Nah, untuk kita anak ilmu perpustakaan jelas saja tidak asing dong dengan yang namanya SLIMS. Apa sih itu SLIMS? SLIMS, Senayan Library Management System, adalah sistem otomasi perpustakaan yang bersifat sumber terbuka atau open source berbasis website. Nah, aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan koleksi tercetak dan terekam yang ada pada perpustakaan. Program tersebut dikembangkan oleh tim Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada bulan November tahun 2006. Nah, SLIMS ini diberi nama Senayan karena tempat lahirnya yaitu juga di Senayan, Jakarta. Pada bulan November tahun 2007, SLIMS ini sudah mulai diluncurkan kepada publik agar program tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, setelah peluncuran ini ternyata SLIMS masih memiliki problem, sehingga Hendro Wicaksono selaku koordinator dari Senayan Development Community mengundang pustakawan aktif milik UNESCO untuk melakukan perbaikan dalam segi penambahan fitur dan pembaruan dokumen Senayan. Nah, dengan dilakukannya pengembangan ini, guna menyempurnakan program SLIMS sehingga menciptakan berbagai macam versi SLIMS, yaitu yang pertama, SLIMS 3.14 bernama Seulanga, selanjutnya SLIMS 3.14 Matoa, selanjutnya SLIMS 5 bernama Meranti, SLIMS versi ke-7 ada Cendana, SLIMS versi ke-8 ada Akasia, dan yang terakhir SLIMS versi yang 9 adalah Bulian. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya nama-nama SLIMS itu adalah flora yang ada di Indonesia loh. Dan SLIMS ini bertujuan agar menjadi pembelajaran bagi para penggunanya untuk mengetahui seluk-beluk flora yang ada di Indonesia, sehingga nama-nama flora ini menjadi nama kode rilis SLIMS yang kita ketahui sekarang. Nah, SLIMS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih? Kelebihannya yang pertama adalah SLIMS dapat diperoleh secara gratis, ada mempercepat waktu, selain itu mempermudah para pustakawan, yaitu meningkatkan kualitas, memiliki dokumentasi yang lengkap, memiliki forum komunikasi antara pengguna dan pengembang SLIMS menggunakan itccs@yahoogroups.com. Namun ada kekurangannya juga loh. Yang pertama, ada kompatibilitas web browser. Untuk mengakses SLIMS diperlukan web browser. Nah, sayangnya tidak semua web browser itu mampu menjalankan aplikasi ini, sehingga tidak dapat berjalan dengan sempurna. Yang kedua, ada otoritas akses file. SLIMS menyediakan fasilitas upload unggah file. Nah, dengan fasilitas ini pengelola perpustakaan dapat menyajikan koleksi digital yang ia miliki seperti e-book, e-jurnal, skripsi digital, tesis digital, dan koleksi digital lainnya. Namun fasilitas seperti ini tidak dilengkapi dengan otoritas akses file. Akibatnya, koleksi digital yang telah diupload ke dalam SLIMS dapat diakses oleh semua orang. Nah, pada slide selanjutnya ini kami mengambil contoh SLIMS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbud. Ini merupakan beranda awal dari SLIMS yang dapat
diakses melalui https pustaka-digital-kemdikbud.go.id/slims. Aplikasi perpustakaan digital yang kedua adalah InliSlide. InliSlide merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan Perpusnas pada tahun 2011. Nah, penamaan INLIS ini diambil dari kata Integrated Library System atau sistem perpustakaan terintegrasi. Seiring dengan perkembangan dunia perpustakaan khususnya di Indonesia, Perpusnas memandang perlu untuk memfasilitasi semangat pengelola perpustakaan di seluruh daerah untuk memulai menerapkan otomasi perpustakaan menuju perpustakaan digital. Maka Perpusnas ini berinisiatif untuk mendistribusikan perangkat lunak tersebut dalam versi yang lebih ringan dengan nama InliSlide. Perpustakaan yang menggunakan InliSlide sebagai sistem informasi perpustakaannya biasanya perpustakaan umum daerah dan perpustakaan yang berada pada naungan Perpustakaan Nasional. Sampai dengan versi 2.1.2 pada tahun 2014, target penggunaan program aplikasi InliSlide ini masih ditujukan kepada jenis perpustakaan umum. Tetapi pada perjalanannya, inisiatif sosialisasi program aplikasi InliSlide pada versi 2.1.2 ini telah banyak dilakukan oleh perpustakaan umum daerah sebagai salah satu pelaksanaan peran pembinaan yang diemban dalam perpustakaan yang ada di wilayahnya. Nah, di sisi lainnya, muncul pula tuntutan dari perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi agar dapat melakukan pengembangan program aplikasi InliSlide tersebut. Berdasarkan kritik, saran, masukan, dan permintaan pengelolaan berbagai perpustakaan di seluruh Nusantara, maka pada tahun 2016 terlaksanalah pengembangan program aplikasi InliSlide versi yang ketiga sebagai penerus versi sebelumnya. Aplikasi InliSlide ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, keunggulannya ini yang pertama adalah menampilkan informasi yang terbaru, yang kedua adalah memiliki akurasi data yang tinggi, yang ketiga adalah memiliki waktu respon dan waktu pergantian fitur cepat, keempat, mudah dioperasikan, dan yang terakhir adalah dapat diakses menggunakan jaringan internet dan Ethernet dalam bentuk LAN, Local Area Network. Nah, di lain sisi, ada kekurangan aplikasi InliSlide ini. Yang pertama adalah hanya dapat diterapkan kepada pengguna akses operasi Windows karena berbasis ASP.NET atau Active Server Page, kemudian masih banyak ruas mark yang tidak terakomodir. Pada slide selanjutnya ini adalah ditampilkan contoh dari InliSlide, yaitu opak Perpusnas yang dapat diakses melalui http opak.perpusnas.go.id. Perpustakaan digital yang ketiga adalah ITD atau Setiadi. Apa sih Setiadi itu? Setiadi adalah Senayan Sistem Elektronik Tesis dan Disertasi, yang merupakan sistem aplikasi untuk mengelola repositori, tesis, dan disertasi secara elektronik, serta dibuat dengan base dari SLIMS. Nah, Setiadi ini dirilis pada tahun 2015 bersamaan dengan pertemuan komunitas SLIMS di Malang. Penginstalan Setiadi ini memerlukan Apache Server dan MySQL Server. Hal ini sama dengan penginstalan SLIMS. Pengoperasian dan fitur-fitur yang ada dalam Setiadi pun juga tidak jauh berbeda dengan fitur yang ada pada SLIMS. Hanya saja di Setiadi ini disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan karya ilmiah. Oleh karena itu, dapat dikatakan Setiadi adalah suatu distronya SLIMS. Nah, Setiadi ini juga memiliki beragam versi loh. Yang pertama ada Setiadi versi 1 pada tahun 2015, yang kedua Setiadi versi 2 dengan nama Lukulo pada tahun 2018, dan yang ketiga Setiadi versi 3 dengan nama Walanae. Nah, aplikasi ini juga memiliki manfaat. Yang pertama adalah penggunaannya ini dapat diakses dengan mudah, yang kedua mengelola koleksi repositori dengan baik, dan yang terakhir adalah dapat menambahkan beberapa fitur seperti pendaftaran online dan upload mandiri. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan tampilan awal atau beranda dari website ITD atau Setiadi.
Bisa dilihat semuanya. Dan pada slide selanjutnya ini juga merupakan contoh dari ITD pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Nah, beranda ini dapat kita akses pada https://itd.unsia.ac.id. Terlihat bahwa ada kolom search untuk mencari elektronik tesis dan disertasi. Selanjutnya ini juga ada contoh penginputan mengupload dari elektronik tesis dan disertasi ini. Ada NIM, ada nama lengkap, ada fakultas, ada prodi, dan sebagainya. Lalu, perpustakaan digital yang keempat ini adalah ePrints. ePrints merupakan salah satu aplikasi perpustakaan digital open source untuk mengelola karya ilmiah dalam repositori perguruan tinggi. ePrints ini dikembangkan oleh School of Electronic of Computer Science, University of Southampton, England, United Kingdom. Repositori ini bisa berbentuk arsip, misalnya makalah penelitian. Selain itu juga dapat digunakan untuk menyimpan gambar, data penelitian, dan suara dalam bentuk digital. Aplikasi ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. ePrints telah banyak dipergunakan oleh organisasi untuk keperluan sebuah lembaga. Software repository ePrints ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyimpanan objek digital dan metadata serta untuk mendukung berbagai layanan yang lebih luas dalam sebuah institusi atau lembaga. Nah, ePrints ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan loh. Keunggulannya yang pertama adalah dapat diakses secara cepat. Yang kedua itu adalah gratis, yang ketiga adalah memiliki kapasitas yang tinggi, dan yang terakhir adalah form yang disediakan sederhana dan mudah dikelola. Lantas apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah yang pertama kurang lengkap dan spesifik, dan yang kedua adalah berdasarkan koleksi dan hubungan antar koleksi. Aplikasi ini hanya mengelompokkan data objek dalam bidang tertentu, misalnya tahun, subjek, divisi, dan judul, tetapi tidak bisa mengaitkan antara koleksi yang satu dengan koleksi yang lain, kecuali menggunakan URL dalam metadata spesifik. Yang selanjutnya ini adalah menampilkan contoh dari ePrints pada Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. Ini merupakan beranda awalnya yang dapat diakses pada https://eprints.uny.ac.id. Aplikasi perpustakaan digital yang kelima adalah DSpace. Apa sih itu DSpace? DSpace singkatan dari DuraSpace yang merupakan aplikasi open source dengan lisensi BSD, Berkeley Software Distribution, yang dikembangkan dengan tujuan untuk digunakan dalam mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan materi konten digital atau digital repository. Nah, repository ini merupakan alat penting dalam melestarikan warisan suatu organisasi. Mereka akan memfasilitasi pelestarian digital tersebut dan komunikasi ilmiah. Beberapa perguruan tinggi yang menggunakan DSpace sebagai repository diantaranya adalah ada repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan repository Universitas Islam Indonesia. Di dalam aplikasi DSpace ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan loh. Keunggulannya yang pertama adalah lisensi gratis, hemat biaya dan hemat waktu. Yang kedua, jumlah user tidak terbatas. Yang ketiga, aplikasinya dapat digandakan. Yang keempat, terbuka. Isinya dapat dilihat, dipelajari, dan dimodifikasi. Yang kelima, mengurangi tingkat pembajakan, dan yang terakhir adalah open source memungkinkan kita untuk mengembangkan software tersebut, sehingga kita akan menjadi jauh lebih kreatif. Namun di lain sisi juga aplikasi tersebut memiliki kekurangan. Yang pertama adalah software open source ini tidak memberikan proteksi haki. Seperti yang kita ketahui, haki ini merupakan kekayaan intelektual yang contohnya adalah hak cipta. Nah, meskipun kebanyakan orang mengetahui aplikasi DSpace ini open source, namun mereka akan tetap berpegang teguh bahwa harus tetap dijaga kerahasiaannya. Dan kekurangan yang kedua adalah tidak adanya garansi sejauh mana software tersebut dapat dikembangkan.
Seperti yang kita lihat, pada halaman ini merupakan contoh dari aplikasi DSpace pada Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang dapat diakses pada https://dspace.ui.ac.id yang berandanya ini menampilkan ada jelajah, search, dan sebagainya. Dan selanjutnya ini juga masih bagian dari Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, namun yang dibedakan adalah ini kolom untuk mahasiswa mengupload repositori. Dan di sini juga pada website disediakan tombol yang akan mengarahkan mahasiswa kepada SOP pengumpulan repositori tersebut. Selanjutnya, aplikasi perpustakaan digital yang keenam adalah Open Journal System atau OJS. Nah, ini merupakan aplikasi perangkat lunak sumber terbuka atau open research untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara daring dengan yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project atau PKP. Nah, OJS ini dirilis di bawah lisensi Publik Umum GNU pada tahun 2013. Nah, OJS ini juga didirikan untuk membantu para akademisi, lembaga penelitian, dan universitas di seluruh dunia membuat jurnal online menggunakan perangkat lunak Open Journal System ini. Aplikasi ini menawarkan berbagai solusi hosting jurnal, panduan, dan saran kepada ilmuwan, peneliti, editor untuk membantu menciptakan dan berbagi pengetahuan global, serta menyebarkan konten digital mereka menggunakan platform ini. Aplikasi ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah yang pertama beroperasi di multiple platform termasuk Windows, yang kedua dapat beroperasi dengan web server, yang ketiga proses instalasinya dengan mudah, yang keempat banyak tersedia dokumentasi. Nah, kelemahannya itu apa ya? Nah, sistem OJS ini menggunakan web-based management yang bisa menjadi salah satu kekurangannya. Ini itu karena tidak semua orang memahami cara mengelola website, terutama bagi penulis atau pengelola jurnal di Indonesia. Pada halaman ini kami mengambil contoh di Jurnal Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dapat diakses pada https://journal.uinjakarta.ac.id. Nah, pada bagian beranda yang ini menampilkan ada untuk login username beserta password, ada search, ada pemberitahuan, dan sebagainya. Aplikasi perpustakaan digital yang terakhir adalah Arteri, arsip terintegrasi elektronik. Bicara tentang perpustakaan bukan hanya tentang buku saja loh, tetapi perpustakaan merupakan sebuah unit kerja yang pasti akan menghasilkan arsiparis juga. Nah, pengelolaan arsip ini dapat digunakan melalui aplikasi Arteri. Jadi, Arteri merupakan sebuah aplikasi pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik. Arteri ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah mudah dioperasikan, ada tampilan yang menarik, fasilitas pencarian dokumen, ada fasilitas gambar dan suara, ada keamanan data, dan laporan kondisi arsip. Namun kekurangannya ada dokumen dan data yang tidak terkontrol, ada dokumen dan data yang tidak disengaja, dan ada kurangnya atau tidak adanya dokumentasi sistem dan metadata yang terkait. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan contoh gambaran dari aplikasi Arteri. Di sini ada kolom entry data arsip, ada nomor arsip, ada tanggal pengarsipan, dan lain sebagainya yang dapat diakses pada https://arteri.arsip.id. Selanjutnya, pada materi yang ke-8 ada tingkatan akses. Level of access atau tingkatan akses. Ada antarmuka tunggal untuk seluruh item koleksi atau bahan pustaka. Yang kedua ada bergantung pada hak cipta. Yang ketiga ada beberapa item koleksi memiliki akses teks secara lengkap. Sementara yang lain mungkin memiliki akses terbatas hanya pada kutipan atau abstraknya saja. Poin materi yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Dapat kita lihat di sini ada kompetensi pustakawan, ada dalam skill manajemen informasi. Yang pertama ada mencari informasi, yang kedua menggunakan informasi, yang ketiga membuat dan menciptakan informasi,
yang keempat organisasi informasi, dan yang terakhir penyebaran informasi. Selanjutnya ada skill interpersonal. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi dengan efektif, yang kedua ada kemampuan mendengar dan mendiskusikan pendapat orang lain, yang ketiga ada kemampuan memberikan umpan balik, yang keempat kemampuan merespon mengatasi konflik, yang kelima ada kemampuan menggunakan mekanisme komunikasi, yang keenam ada mampu membangun tim dan memotivasi orang lain, yang ketujuh ada kemampuan untuk belajar mandiri atau self-learning skill, yang kedelapan ada kemampuan berinisiatif tanpa harus disuruh, ada self-imitation, yang sembilan ada kemampuan untuk bekerja sama tim, dan yang terakhir ada cerdas dan mampu melakukan sesuatu terfokus. Kompetensi pustakawan selanjutnya ada skill management. Yang pertama ada administrasi, yang kedua ada manajemen perubahan, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada pengukuran, yang kelima ada relationship management, dan yang terakhir ada team building. Dan pada skill teknologi informasi, yang pertama ada desain dan manajemen database, yang kedua ada penerbitan elektronik, yang ketiga ada arsitektur informasi, yang keempat ada sumber informasi elektronik, yang kelima ada desain intranet dan extranet, yang keenam ada pengelolaan hardware, yang ketujuh ada aplikasi perangkat lunak, yang kedelapan ada pemrograman, dan yang sembilan ada metadata. Materi yang terakhir adalah simulasi implementasi kasus. Pada kelompok kami mengambil kasus pada perpustakaan SD Islam Al-Ikhlas Cipete. Nah, pada slide selanjutnya menjadi bukti bahwa perpustakaan SD ini sudah menerapkan perpustakaan digital menggunakan aplikasi Slims. Namun tidak hanya itu, pada slide selanjutnya juga menunjukkan bahwa mereka membuat situs website perpustakaan tersendiri menggunakan Google Sites. Nah, jadi Google Sites itu apa sih? Google Sites merupakan platform milik Google yang memungkinkan diri kita membuat website untuk pribadi maupun kelompok secara mudah. Nah, jika dilihat ini ada gambar tampilan menu ruang literasi. Pada menu ruang literasi ini, siswa dianjurkan membaca buku, baik secara audiovisual ataupun membaca secara visual. Nah, setelah selesai, mereka diarahkan untuk mengisi absensi di sebelah kiri ini, dan ada list daftar kunjung perpustakaan, dan menunjukkan bahwa setiap bulannya ini akan diumumkan siswa mana yang rajin berkunjung perpustakaan digital tersebut. Nah, menurut kami hal tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusia dan perpustakaan digital pada SD Al-Ikhlas Cipete ini sudah berjalan dengan baik dan sudah konsisten hingga saat ini. Dan pada selanjutnya ada kriteria pemilihan aplikasi perpustakaan digital. Mengapa mereka memilih Slims? Karena diperoleh secara gratis dan mereka mengikuti standar aplikasi perpustakaan digital pada umumnya. Dan mengapa mereka mengambil Google Sites? Karena diperoleh secara gratis pula. Selain itu keamanan terjaga karena terhubung dengan akun Google dan Gmail. Dan yang ketiga ada tampilannya simple dan menarik untuk golongan kaum anak SD. Dan yang terakhir ada dapat mengeluarkan audio seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi mereka dapat membaca buku atau menerapkan literasi, tidak hanya membaca tetapi juga mendengarkan cerita yang sudah disediakan audionya melalui website tersebut. Baik, pemaparan tadi menjadi akhir dari penjelasan kami mengenai infrastruktur perpustakaan digital. Saya Sarvina Naila Kalista Putri Irawan dan Nurang Mayati selaku kelompok 1. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.